wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Disaini Asyanti. Pada video ini kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan 3 kul. Apa itu 3 kul? Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebelum kita mulai video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Pertama yaitu induknya Al-Quran. Ummul Quran, Ummul Kitab, karena surah ini mencakup seluruh tujuan-tujuan agama seperti yang tertera pada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi surah Alhamdulillah, yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sabul Matsani. Kemudian yang kedua yaitu sebagai obat. Keutamaan surah Al-Fatihah sebagai obat yaitu menyembuhkan penyakit disebut juga asyifa, seperti yang tertera pada surah Al-Isra ayat 82. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai syarat sah salat. Kenapa dikatakan sebagai syarat sah salat? Karena terdapat pada rukun salat bahwa wajib untuk membaca Al-Fatihah. Nah, apabila kita tidak membaca, maka ini bisa menjadi pengukur sah atau tidaknya salat. Kemudian yang selanjutnya adalah surah yang paling utama, seperti yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Al-Quran, Ummul Al-Kitab, Az-Zabul Matsani, Al-Quran Al-Azim, As-Salat, Asy-Syifa, dan Ar-Ruqyah, terdapat pada hadis riwayat Tirmizi. Kedua yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang pertama yaitu setara dengan sepertiga Al-Quran. Walaupun singkat, kandungan surah Al-Ikhlas sangat besar. Bahkan surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, mendapat cinta Allah. Jika dihayati, kita akan sadar bahwa memang benar hanya Allah tempat kita bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, menjadikan seseorang masuk surga. Apabila kita membacanya dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Kemudian surah ini bisa menjadi pelindung kita apabila dibaca bersamaan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Insya Allah dengan izin Allah surah ini bisa menjadi pelindung kita. Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kepada Tuhan yang menguasai subuh atau hajat. Min syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan katakanlah yang berlindung kepada Tuhan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil uqad.
dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukul-bukul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surah Al-Falaq. Surah ini diturunkan pada malam hari yang menyerupainya. Yang kedua yaitu untuk meminta perlindungan dari Allah dan merupakan perlindungan diri dari ilmu sihir, dan bisa menjadi pelindung dan membuat kita nyaman apabila tidur ketika dibaca bersama dengan surah Al-Ikhlas dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan manusia. Surah An-Nas yang pertama yaitu menangkal sihir. Apabila kita melihat isi dari surah itu, ia membahas tentang Tuhannya manusia, kemudian melindungi diri dari godaan buruk manusia, setan, dan jin. Yang terakhir itu keamanan dan kenyamanan ketika tidur. Kembali lagi seperti kedua surah sebelumnya yaitu Al-Ikhlas dan Al-Falaq. An-Nas ini apabila kita membacanya bersamaan dengan surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq sebelum tidur, insya Allah ketiga surah ini bisa menjadi pelindung dan memberikan kenyamanan ketika kita tidur. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama yaitu rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah akan takdir kita sebagai manusia. Kemudian untuk rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat yaitu membayar zakat. Dan yang kelima adalah naik haji bila mampu. Baik, untuk yang terakhir yaitu pembahasan tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui perantara atau memberikan amanah kepada rasul-rasul pilihannya. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman Bani Israel atau Yahudi pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil yang diberikan kepada umat manusia melalui perantara Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir yaitu kitab penyempurna semua kitab-kitab sebelumnya atau ketiga kitab sebelumnya yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang secara umum ajaran yang ada dalam Al-Quran secara umum yaitu ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan sejarah. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Dan apabila ada kekurangan, saya meminta secara pribadi. Dan apabila ada kritikan dan saran yang membangun untuk saya, silahkan tulis ke kolom komentar yang tersedia di bawah.
Dan jangan lupa tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.